usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Waloni mengaku dakwah seperti Umar bin Khattab lalu mengejek atau menghina Wapres Ma'ruf Amin, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jualan mu'alaf belakangan masih sangat laku. Seseorang yang mengaku mantan Kristen lalu masuk Islam kemudian mengatakan dirinya telah mendapatkan hidayah. Kemudian ia bercerita atau bahkan mengangkat dirinya dan para penggemarnya sebagai ustadz dan atau ulama. Padahal seorang mu'alaf itu baru belajar. Seharusnya lebih dalam menggali pelajaran daripada sibuk berceramah. Sebenarnya apa yang disampaikan dari satu ceramah ke ceramah lain itu hampir sama modelnya. Ciri dari para jualan mu'alaf ini adalah menjelek-jelekan agama lamanya. Bukankah ajaran Islam itu mengajarkan toleransi dan kedamaian? Ini justru melepaskan peluru kebencian. Salah satu orang yang jualan mu'alaf dan sering mengkafirkan serta menjelek-jelekan agama Kristen adalah Yahya Waloni, seorang yang sudah pernah dikupas oleh Ade Armando bahwa orang ini adalah pembohong. Waloni tidak mengkaji ulang tingkahnya itu, malah ia makin ngegas seperti hendak memperlihatkan dirinya bahwa ia kebal hukum dan sulit diringkus. Karena itulah dalam ceramahnya yang saya lihat di YouTube itu, ia berkelakar soal penangkapan Sugi Nur. Waloni hendak menunjukkan bahwa Sugi Nur itu tidak pintar sehingga gampang diciduk. Beda dengan dirinya yang sudah dilaporin dan sudah menentang banyak orang, tapi dirinya masih bebas berceramah di mana-mana. Dalam ceramah itu, ia mengaku memakai jubah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab dikenal tegas. Waloni dengan arogannya mengaku siap baku giling dan siap dihadapkan dengan orang yang juga keras. Ini ajang UFC, apa misi ajaran Islam? Tentu saja ajaran Islam tidak seperti yang disampaikan Waloni. Ia hanya mengklaim dan mengaku-ngaku saja. Tipe orang doyan mengkafirkan dan menjelek-jelekan agama lain adalah sifat yang sangat berbahaya. Ketika ia menjelek-jelekan agama orang lain, maka itu artinya ia berharap ada reaksi yang muncul dari agama tersebut. Tapi sayangnya itu tidak didapatkannya, karena sebagian besar pemeluk agama Kristen sudah tahu siapa si Waloni. Dia hanyalah provokator. Dengan cara inilah dia merasa laris sebagai tokoh. Dalam setiap ceramahnya, tak lepas ia menyinggung soal politik. Mungkin ia ingin dibilang orang yang paling kritis, tapi ya bukan kritis yang keluar dari mulut kotornya yang penuh virus dari cairan droplet, tapi justru menjelek-jelekan orang lain. Jadi bukan cuma agama yang dijelek-jelekan, tapi orang yang tidak disukainya pun diejek. Seperti Wapres Ma'ruf Amin pun dijelek-jelekan, atau bisa termasuk itu adalah penghinaan. Tidak ada akhlak ya. Waloni memparodikan Wapres saat diwawancara Mata Najwa. Merasa itu sudah sangat lucu sehingga hadirin tertawa-tawa. Tentu saja ajaran Islam tidak seperti yang dipertontonkan oleh Waloni. Model ceramah ini bukan cuma penghinaan, tapi juga jelas tidak mendidik karena berisi provokasi negatif dan ujaran kebencian. Sebelumnya, Waloni sudah pernah menghina Ma'ruf Amin. Bukan kali ini saja, waktu musim Pilpres 2019, ia menghina Kiai Ma'ruf hingga akhirnya dilaporkan oleh pihak PKB Abdul Kardin. Namun entah bagaimana kasusnya saat ini. Selain Kiai Ma'ruf, TGB atau Tuan Guru Bajang juga dihina dengan memplesetkan nama TGB menjadi Tuan Guru Cingan. Sepertinya Waloni hobi menjelek-jelekan atau menghina. Hobi menjelek-jelekan seperti ini jelas saja adalah sikap merasa lebih baik dari orang lain. Sikap merasa lebih baik dari orang lain adalah sikap iblis. Iblis ataupun setan adalah makhluk ciptaan yang merasa dirinya paling mulia dari makhluk lain seperti manusia. Mereka merasa dirinya lebih baik dari manusia. Iblis itu pun enggan mematuhi perintah Allah dan akhirnya dihukum. Kabarnya iblis juga rajin sujud atau ibadah. Tapi karena kesombongannya atau merasa lebih baik dari Adam, maka ia pun mendapatkan kutukan sepanjang masa. Dan rupanya iblis punya banyak pengikut. Ada banyak yang merasa sudah paling benar caranya beragama, sehingga perilaku ini menyebabkan dirinya semakin arogan hingga terjerumus dalam ketidaksadaran sebagai Abdullah atau abdi Allah, malah menjadi pengabdi iblis, dan iblis pun tertawa. Waloni mengaku memakai gaya Umar bin Khattab agar ia punya pembenaran untuk melakukan kekerasan verbal di atas mimbar.
Pembenaran-pembenaran seperti itu bisa jadi adalah untuk menutupi sifat syaitan yang bersemayam dalam dirinya. Maka karena itulah, negara kesatuan ini dengan ideologi Pancasilanya dan merupakan negara hukum, maka layak memproses orang-orang yang telah menyebarkan ujaran kebencian. Waloni sudah dari dulu menghina agama orang lain, dan yang terakhir telah menghina wakil presiden. Maka orang ini layak diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Semoga tidak akan muncul lagi orang-orang seperti Waloni ini. Begitulah kura-kura. Bang Jago Yahya Waloni banyak bacot sok paling religius bilang tak ada corona di masjid. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Luar biasa sekali saudara, kayak tidak ada kapoknya makhluk yang satu ini. Dengan sikap arogannya yang menolak pakai masker. Lalu dengan kedunguan yang sangat bebal, ia dengan lantang berkata corona tidak masuk masjid. Yahya Waloni selama ini dikenal dengan sikapnya yang keras dan arogan. Bukan cuma itu, ia adalah provokator yang sering mengangkat tema perbedaan Kristen dan Islam. Ia pun sering mengaku mantan pendeta. Tentu saja hal itu untuk meyakinkan para pendengarnya agar percaya. Dan setelah percaya, maka para pendengarnya dengan mudah dikibulin, apalagi jika rata-rata pendengarnya adalah orang-orang yang sudah lama kronis di otaknya dan bersikap intoleran. Di negeri kita ini masih begitu mudah orang-orang yang banyak bacot bisa dapat panggung ceramah, lalu dipanggil ustadz dan ceramah di mana-mana meskipun isinya hanya makian, ujaran kebencian dan kata-kata arogansi serta provokasi. Yahya Waloni salah satu contohnya. Mungkin dia masih memiliki backing sehingga belum terciduk, atau hanya menunggu waktu saja hingga ia benar-benar melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dari penampilannya atau isi ceramahnya, orang cerdas bisa dengan mudah mengenali kualitasnya. Orang ini bukanlah membawa pencerahan, justru ingin menyuburkan provokasi. Waloni belum berhenti dengan misinya menabrakkan perbedaan Islam dan Kristen. Sejatinya Islam tidak akan pernah memicu konflik. Tapi Waloni dan orang-orang sepertinya ini membawa nama Islam untuk usahanya membangkitkan kebencian. Atau mungkin saja ia hanyalah pengangguran yang tidak berarti. Dengan modal bacot di atas panggung, lalu ditambah tema-tema sensitif, Waloni pun mendapatkan pekerjaan sebagai penceramah. Meskipun secara akal sehat, ceramahnya dan bacotnya banyak sekali kejanggalan. Tapi itulah pangsa pasar provokator ujaran kebencian yang masih tersisa pasca FPI sudah dibubarkan. Yahya Waloni ini hanya manusia biasa yang banyak bacot. Arogansi yang dipertontonkannya bukan membela kebenaran, tapi sok jagoan. Entah nanti kalau ia terlibat kasus lalu jadi tersangka, apakah ia senasib dengan Maher Tuwailibi yang dulu banyak baca juga? Apakah Waloni ini nanti akan termehek-mehek ketika diciduk nanti? Biasanya sih orang yang bacotnya gede kayak dia, ketika diciduk langsung termewek-mewek, bisa jadi malah kencing di celana. Orang itu kalau bijak beragama, ketika pindah agama pun ia tidak mengumbarnya atau menjadikannya tema seksi untuk dijual di publik. Kebanyakan di Indonesia ini mengatakan dirinya dapat hidayah lalu masuk Islam. Padahal kalau mau diamati dengan seksama, bisa jadi pindah agama karena selera saja, bukan hasil kontemplasi yang sangat mendalam dan objektif. Ada yang pindah agama karena ingin memuaskan nafsunya. Misalnya bisa beristri lebih dari 1, bisa 3 atau 4. Padahal poligami dalam Islam tidak semudah melampiaskan syahwat birahi belaka. Ada unsur keadilan di dalamnya dan maslahat sosial. Bukankah yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah melawan hawa nafsu? Maka bagaimana bisa melawan atau mengendalikan hawa nafsunya kalau gemar kawin memuaskan birahi yang sering menggelegar di pikirannya? Akibat tak bisa mengendalikan pikiran mesumnya, menjadi seorang penceramah itu tidaklah mudah. Harusnya untuk dirinya sendiri diceramahi dulu baru ke orang lain. Dan menjadi penceramah itu bukan soal bacot belaka, tapi akal sehat dan etika dalam menyampaikan isi ceramahnya. Apakah Yahya Waloni mengedepankan akal sehat atau hanya bisanya meluapkan emosi banyak bacot? Yahya Waloni sangat arogan dan penuh kebencian, tentu tidak bagus di telinga umat. Contoh perkataannya yang mengatakan agar para pemangku kebijakan dan penegak hukum bersikap tegas agar jangan munafik saat memberlakukan aturan pelarangan acara. Dengan seenaknya ia memakai kata munafik. Jangan-jangan selama ini justru dirinya lah yang munafik, masuk Islam untuk menyebar provokasi agar umat membenci Kristen. Amat sangat berbahaya. Enggak usah munafik bikin-bikin aturan. Tablik akbar dilarang, pilkada enggak. Virus itu bukan datang dari Wuhan, tapi dari Tuhan, kata Waloni. Kalimat retorika seperti ini ciri khas
kaum kadrun, sok paling yakin tidak akan kena penyakit lalu menuduh pemerintah munafik. Tapi kalau sudah diimpus baru cengengesan. Kalau sudah sembuh berulah lagi, lalu diciduk lagi, akhirnya benar-benar termewek-mewek, terkencing-kencing. Yahya Waloni pun tanpa menggunakan nalar yang tenang dan terang benderang asal bacot berretorika mengeluarkan kalimat, tidak ada musibah menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Di dalam masjid begini enggak ada virus. Ente, jemaah yang hadir berdekatan gini. Kalau betul virus ada di masjid, pas keluar mampus semua kita ini. Sok paling yakin dan sok paling dalam agamanya. Sekilas kalimat Waloni di atas heroik dan pemberani, tapi sebenarnya konyol dan arogan. Ibarat orang yang tidak bisa berenang dan ingin menyeberang sungai yang dalam, lalu dimotivasi dan berkata, hidup mati seseorang adalah kekuasaan Allah. Tidak ada kecelakaan yang terjadi kecuali seizin Allah. Ayo kita menyeberang sungai, jangan takut. Dan akhirnya banyak umat yang tenggelam. Padahal kan bisa dibekali keahlian atau membuat perahu agar bisa menyeberang sungai. Jadi, Yahya Waloni ini salah satu orang yang berbahaya juga dengan bacotnya yang gede itu. Tapi kita tunggu saja, akan tiba waktunya dia mendapatkan ganjarannya. Sejago-jagonya Bang Jago akhirnya terciduk juga. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.